Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dalam bahasan zakat. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para ulama menetapkan bahwa zakat itu merupakan salah satu dari kewajiban dalam Islam. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kedudukannya, yaitu kedudukan zakat dalam agama ini adalah dia menempati posisi rukun, yaitu rukun Islam yang ketiga dari 5 rukun Islam yang ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar, 5 hal, 5 sila, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Ini dia yang ketiga. Kemudian wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Oleh karena itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan zakat ini salah satu yang diambil baiat dari para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat dari para sahabat, diantaranya adalah zakat, yaitu untuk bersumpah setia membayar zakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan ya, menasihati setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
Surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan sebahagian mereka berwala terhadap sebagian yang lain, berloyalitas kepada sebagian yang lain. Mereka itu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat. Serta mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Merekalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang suka membayar zakat, ya ini akan mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita belum bahas tentang hikmahnya, walaupun barangkali ini bisa juga diambil ya hikmah darinya. Baik, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah, di antara keutamaan zakat, berzakat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan ya harta tersebut. Allah akan tumbuh kembangkan harta tersebut para hamba Allah, ya. Baik itu harta yang dikeluarkan kepada yang berhak sebagai zakat maupun harta yang disisakan ya setelah dikeluarkan zakat, maka Allah akan Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancur leburkan riba. Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Harta sedekah itu para hamba Allah itu ada dua, maksudnya ya ada dua kategorinya. Yaitu harta ya harta yang sudah dizakati, yaitu harta sisanya, atau harta yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Demikian para hamba Allah. Dan zakat itu merupakan sedekah wajib. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwasanya Allah menumbuh kembangkan wa yurbis sadaqat, Allah menumbuh kembangkan sedekah, maka itu termasuk ke dalamnya adalah ya sedekah wajib maupun sedekah sunat. Demikian, sedekah wajib maupun sedekah sunat. Di antara sedekah wajib itulah zakat para hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan dalam hadis Nabi SAW juga mempertegas hal ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sabda Nabi SAW mempertegas hal ini. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'adri tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba, fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersedekah dengan kurma yang pertengahan dari harta yang baik, dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian menumbuh kembangkan bagi pelakunya sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuh kembangkan ya hewan ternaknya sampai ya seperti gunung, sampai menjadi seperti gunung. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para peternak, lebih-lebih para sahabat ya, yang mereka beternak ya. Mereka beternak mulai dari 2 ekor lebih atau lebih ya, jantan dan betina, kemudian ditumbuh kembangkan atau dikembangkan ya, diternakkan. Ketika ya betinanya melahirkan maka dibiarkan, tidak disembelih, seterusnya ya. Kemudian lahirlah jantan dan betina dari masing-masingnya, kemudian ini juga ya dipelihara sampai dewasa
Lalu mereka juga kemudian masa kawin dikawinkan, kemudian seterusnya dikembangkan seperti itu sampai memenuhi gunung tersebut. Nah, ini maksudnya para hamba Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan dan akan mengembangkan ya sedekah seseorang, baik itu sedekah yang wajib seperti zakat maupun sedekah sunat. Allah akan tumbuh kembangkan, ya Allah akan kembangkan, ya Allah akan banyakkan, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah keutamaan dari ya zakat para hamba Allah, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dari zakat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan ya pada orang yang berzakat, ya. Di naungan yang tidak ada naungan di hari tersebut, di tempat tersebut, ya. Karena begitu didekatkannya matahari ketika itu, ya, di hari kiamat. Setelah hari berbangkit dan dikumpulkanlah manusia, para hamba Allah, di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, maka matahari didekatkan para hamba Allah, didekatkan, ya. Dalam satu hadis disebutkan 1 mil, ya. Maka mereka mengalami panas, ya. Maka mereka berkeringat, ya, sesuai dengan kadar amal mereka. Nah, di antara manusia ada yang diberikan dispensasi ya kenikmatan berupa diberikan naungan, ya, tempat teduhan agar mereka bisa berteduh dari panasnya matahari tersebut, ya. Di antara mereka itu ya adalah orang yang berzakat, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Lalu di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Yaitu seseorang yang dia ya bersedekah dengan sebuah sedekah, baik itu sedekah wajib di antaranya adalah zakat maupun sedekah sunat. Lalu dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang bisa di antara yang bisa kita pahami ya dari hadis ini maksudnya karena begitu sembunyi-sembunyinya di dalam berzakat, berinfak, ya, bersedekah, baik sedekah yang sunat maupun yang wajib, ya. Sampai-sampai orang terdekatnya, seperti contohnya pasangan hidupnya, yaitu tidak mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang diinfakkan oleh ya olehnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara ya keutamaan zakat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah zakat tersebut bisa membuka pintu-pintu rizki. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan ya menambahkan rizki, membuka pintu rizki dengannya, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu baik yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib di antaranya zakat, yang sunat seperti biasa kita berinfak, sedekah biasa. Tidaklah sedekah itu ya mengurangi dari harta sedikit pun. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menegaskan kepada kita, tatkala kita mengeluarkan harta kita baik wajib ataupun sunat, yang pada hakikatnya itu adalah berkurang harta kita, tapi apabila kita mengeluarkannya ke pihak lain, ya, sebagai sedekah, zakat, infak, maka walaupun dia berkurang, Nabi memastikan itu tidak berkurang, menunjukkan bahwasanya itu di waktu berikutnya akan melakukan ada pertambahan yang Allah lakukan, ada pertambahan yang Allah lakukan pada hartanya. Allah jadikan bertambah itu harta.
Nah, oleh karenanya para hamba Allah rahimani warahmatullah, jangan khawatir ya. Ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, baik wajib maupun sunnat, para hamba Allah, maka ketahuilah ini tidak akan mengurangi harta kita, walaupun pada hakikatnya berkurang di saat kita mengeluarkannya. Namun pasti dan pastikan bahwasanya Allah akan menambahkannya. Allah akan membuka pintu-pintu rezeki sehingga menutupi kekurangan tersebut. Sehingga berlakulah sabda Nabi ini bahwasanya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta sedikit pun. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baik para hamba Allah, ya masih tersisa pembahasan terkait dengan keutamaan zakat insyaallah, dan di akhir dari keutamaan ini nanti kita akan bahas terkait dengan hikmah dari zakat tersebut ya. Jadi hikmah zakat ini punya hikmah dari pensyariatannya. Insyaallah taala kita akan bahas pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi, mengeluarkan sebagian harta kita, ya. Kemana? Di jalan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu membangun Masjid Al-Muwahhidin. Nah, bagi kita yang pengen dapat pahala seperti yang sudah kita sebutkan, ya. Harta enggak berkurang, ya, ditumbuh kembangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya para hamba Allah ya akan diberikan, karena ini adalah ditujukan untuk masjid ya, maka akan diberikan sebuah rumah ya di surga, dan minimal balasannya adalah 700 kali lipatnya, kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta yang dikeluarkan maupun harta yang disisakan insyaallah taala. Yuk mari kita berdonasi, transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.